Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rianto dari Prodi Pendidikan Ekonomi Malam, Universitas Pancasakti, Bekasi. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan hasil UTS mata kuliah dasar-dasar pendidikan dengan dosen Bapak Dahan SPD MPD. Mari kita simak videonya. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia dan pengembangannya. Di sini ada pengertian dari sifat hakikat manusia adalah ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipal membedakan manusia dari hewan, meskipun antara manusia dengan hewan banyak kemiripan, terutama dilihat dari segi biologisnya. Bentuknya, misalnya orang hutan, bertulang belakang seperti manusia, berjalan tegak dengan menggunakan kedua kakinya. Terus melahirkan, menyusui anaknya, dan pemakan segala. Bahkan Charles Darwin dengan teori evolusinya telah berjuang menemukan bahwa manusia berasal dari primata atau kera, tapi ternyata gagal karena tidak ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa manusia muncul sebagai bentuk ubah dari primata atau kera. Disebut sifat hakikat manusia karena secara hakiki sifat tersebut hanya dimiliki oleh manusia dan tidak terdapat pada hewan, karena manusia mempunyai hati yang halus dan dua pasukannya. Pertama yaitu pasukan yang tampak yang meliputi tangan, kaki, mata, dan seluruh anggota tubuh yang mengabdi dan tunduk kepada perintah hati. Inilah yang disebut pengetahuan. Yang kedua yaitu pasukan yang mempunyai dasar yang lebih halus seperti syaraf dan otak. Inilah yang disebut kemauan. Pengetahuan dan kemauan inilah yang membedakan antara manusia dan hewan. Ada juga wujud hakikat sifat manusia. Wujud hakikat dari sifat manusia yang tidak dimiliki oleh hewan yang dikemukakan oleh paham eksistensialisme dengan maksud menjadi masukan dalam membenahi konsep pendidikan terdiri dari beberapa hal. Yang pertama itu ada kemampuan menyadari diri, yang kedua yaitu kemampuan bereksistensi, yang ketiga ada kata hati atau conscience of man, yang keempat ada moral, yang kelima ada tanggung jawab, keenam ada rasa kebebasan, yang ketujuh ada kewajiban dan hak, dan yang terakhir atau yang kedelapan yaitu kemampuan menghayati kebahagiaan. Nah, di sini juga ada dimensi hakikat manusia, keunikan dan dinamikanya. Terbagi menjadi beberapa dimensi. Yang pertama ada dimensi keindividualan. Setiap anak manusia yang dilahirkan telah dikaruniai potensi untuk menjadi berbeda dari yang lain atau menjadi diri sendirinya. Inilah sifat individualitas. Karena adanya individualitas itu, setiap orang mempunyai kehendak, perasaan, cita-cita, kecenderungan, semangat, dan daya tahan yang berbeda-beda. Setiap manusia memiliki kepribadian unik yang tidak dimiliki oleh orang lain, serta setiap orang memiliki sikap dan pilihan sendiri yang dipertanggungjawabkan sendiri, tanpa mengharapkan bantuan orang lain untuk ikut mempertanggungjawabkannya. Nah, fungsi pendidikan adalah membantu peserta didik untuk membentuk kepribadiannya atau menemukan dirinya sendiri. Sedangkan tugas pendidik adalah menunjukkan jalan dan mendorong subjek didik bagaimana cara memperoleh sesuatu dalam mengembangkan diri dengan berpedoman pada prinsip ing ngarso sung tulodo ing madya maun karso, tuturi Handayani. Yang kedua ada dimensi kesosialan. Setiap bayi yang lahir dikaruniai potensi sosialitas, demikian dikatakan M.J. Langfield 1955.254. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa setiap anak dikaruniai benih kemungkinan untuk bergaul. Artinya, setiap orang dapat saling berkomunikasi yang pada hakikatnya di dalamnya ada unsur saling memberi dan menerima. Adanya dimensi kesosialan pada diri manusia tampak jelas pada dorongan untuk bergaul. Dengan adanya dorongan untuk bergaul, setiap orang ingin bertemu dengan sesamanya. Manusia hanya menjadi manusia jika berada di antara manusia. Tidak ada seorang pun yang dapat hidup seorang diri lengkap dengan sifat hakikat manusianya di tempat yang terasing.
Sebab seseorang hanya dapat mengembangkan sifat individualitasnya di dalam pergaulan sosial. Seseorang dapat mengembangkan kegemarannya, sikapnya, cita-citanya di dalam interaksi dengan sesamanya. Yang ketiga ada dimensi kesusilaan. Kesusilaan adalah kepantasan dan kebaikan yang lebih tinggi. Kesusilaan mencangkup etika dan etiket manusia itu dikatakan sebagai makhluk sosial. Drijjarkara mengartikan manusia sosial sebagai manusia yang memiliki nilai-nilai, menghayati, dan melaksanakan nilai-nilai tersebut dalam perbuatan. Agar manusia dapat melakukan apa yang semestinya harus dilakukan, maka dia harus mengetahui, menyadari, dan memahami nilai-nilai tersebut. Kemudian diikuti dengan kemauan atau kesanggupan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Persoalan kesusilaan selalu berhubungan erat dengan nilai-nilai. Nilai merupakan sesuatu yang dijunjung tinggi oleh manusia karena mengandung makna kebaikan, keluhuran, kemuliaan, dan sebagainya sehingga dijadikan pedoman dalam hidupnya. Nah, dilihat asalnya dari mana nilai-nilai itu dibedakan atas 3 macam, yaitu nilai otonom, yaitu bersifat individual, kebaikan menurut pendapat seseorang, nilai heteronom yang bersifat kolektif, kebaikan menurut kelompok, dan nilai keagamaan yang berasal dari Tuhan. Pendidikan kesusilaan ini berarti menanamkan kesadaran dan kesediaan melakukan kewajiban di samping menerima hak pada peserta didik. Yang keempat ada dimensi keberagamaan. Pada dasarnya manusia adalah makhluk religius. Mereka percaya bahwa di luar alam yang dapat dijangkau oleh inderanya adalah kekuatan yang menguasai alam semesta ini. Maka, dengan adanya agama yang diturunkan oleh Tuhan, manusia menganut agama tersebut. Beragama merupakan kebutuhan manusia karena manusia adalah makhluk yang lemah, sehingga memerlukan tempat bertopang. Manusia memerlukan agama demi keselamatan hidupnya. Ada pula pengembangan dimensi hakikat manusia, yaitu juga dibagi beberapa definisi. Yang satu ada pengembangan yang utuh. Tingkat keutuhan perkembangan dimensi hakikat manusia ditentukan oleh 2 faktor, yaitu kualitas dimensi hakikat manusia itu sendiri secara potensial dan kualitas pendidikan yang disediakan untuk memberikan pelayanan atas perkembangannya. Pengembangan yang utuh dapat dilihat dari 2 segi, yaitu dari wujud dimensinya dan dari arah pengembangannya. Yang kedua yaitu pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan yang tidak utuh adalah proses pengembangan dimensi hakikat manusia yang tidak seimbang antara dimensi yang satu dengan yang lainnya. Artinya ada salah satu dimensi yang terabaikan penanganannya. Pengembangan yang tidak utuh akan menghasilkan kepribadian yang pincang dan tidak mantap. Pengembangan yang seperti ini merupakan pengembangan yang patologis atau tidak sehat. Nah, langsung lanjut yaitu tentang sosok manusia Indonesia seutuhnya. Dinyatakan dalam GBHN bahwa pembangunan nasional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan ini meliputi pembangunan secara lahiriah dan batiniah, pembangunan yang merata di seluruh tanah air serta keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Itulah presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.